Okay, so welcome to the University of Groningen. Okay, as I mentioned that I'm Ponti Caroline and I am from Grow Office. And in this presentation, I will mix my presentation between English and Bahasa Indonesia. So if people want to ask in Bahasa Indonesia or want to give comments, please go ahead. Oke, selamat sore semuanya. So, here are the services of our office atau jasa apa saja yang kami bisa berikan sebagai perwakilan resmi dari University of Groningen. Pertama, kantor kita telah berdiri sejak 2008. Artinya telah 15 tahun pengalaman dalam hal memberikan informasi mengenai studi di Groningen dan juga untuk student recruitment. Kami sebagai pusat informasi spesialnya untuk University of Groningen. But actually, I would like to inform that besides we represent the University of Groningen in Indonesia, we also represent for Radboud University. But in this occasion, I will focus the information on the University of Groningen. Okay. And we also give atau bisa memberikan konsultasi secara gratis ya. Jadi kalau teman-teman yang di sini ingin bertanya lebih lanjut, ingin ada pertanyaan atau konsultasi secara pribadi, misalkan by online seperti ini, atau mungkin datang ke kantor kami, itu silahkan. Dan semuanya adalah free of charge ya. Dan kita juga dapat membantu untuk registrasi online. Seperti diketahui bahwa pendaftaran ke Belanda adalah secara online. Jadi dokumennya disubmit secara online dan itu bisa kami bantu untuk panduan registrasinya. Kantor kita juga bisa membantu untuk follow up ke university dan juga untuk terjemahan atau legalisasi dokumen ya. Kemudian juga untuk persiapan bahasa Inggris seperti diketahui. Untuk sekolah ke Belanda menggunakan bahasa Inggris full dan di sini kalian harus submit sertifikat IELTS ataupun TOEFL. Nah, bila teman-teman ingin preparation atau mempersiapkan supaya bisa mendapatkan skor IELTS atau TOEFL yang lebih tinggi, kalian bisa juga kontak kantor kita. Ya, kemudian service lain adalah kita selalu mengadakan pre-departure briefing bila sebelum keberangkatan student. Biasanya kira-kira 3 minggu sampai sebulan sebelum keberangkatan. Begitu juga dengan pelaksanaan group departure. Artinya kita akan mengakomodir semua layanan dari informasi, pendaftaran, kemudian follow up sampai pada keberangkatan. Nah, bila teman-teman lihat di foto di layar adalah salah satu kegiatan dari kantor kami. Oke, berikut adalah highlight untuk University of Groningen ya. University of Groningen merupakan salah satu universitas tertua di Belanda ya. We established since 1614. Jadi udah lebih dari 400 tahun pengalaman di bidang akademis ya. Dan selalu masuk dalam top 100 ranking dunia dalam berbagai macam version ranking. Dan kita memiliki lebih dari program studi internasional dalam bahasa Inggris artinya ya program internasional ini baik untuk degree bachelor, master maupun PhD. Dan kami juga sangat international oriented. University of Groningen telah memiliki banyak sekali international partner dan network di seluruh dunia termasuk di Indonesia ya dengan universitas-universitas top Indonesia dan juga dengan instansi atau lembaga-lembaga di Indonesia. Kampus kami juga memiliki 4 peraih Nobel Prize winners. Kemudian international student juga jumlahnya sangat banyak di Groningen, termasuk besar ya, ini 25% dari total students. Dan ini ada sekitar 130 nationalities. Jadi banyak sekali. Kalian teman-teman kalau studi ke sana akan punya berbagai macam teman dari berbagai macam bangsa ya. Jadi dalam satu kelas itu bisa ada mungkin berbelas-belas teman-teman dari berbagai macam negara. Dan yang terpenting, Groningen merupakan the best student city of the Netherlands, yang merupakan salah satu kota pelajarnya nih, kota pelajar yang terbaik di Belanda. Dan foto di slide itu adalah salah satu academic building kami. Bagus ya bentuknya ya. Oke, program apa saja yang akan kami infokan sekilas di sini? There are 4 programs that is eligible for OKP scholarship atau program di University of Groningen yang bisa di-apply menggunakan dengan scholarship OKP. Kita ada 4 program. Pertama, MSc Environmental and Infrastructure Planning. Ini di bawah Faculty of Spatial Science. Kemudian yang kedua, MA atau Master of Arts, History of Architecture and Town Planning.
ya. Ini di bawah Faculty of Arts and Humanities. Kemudian yang ketiga adalah MSc Sustainable and Entrepreneurship, ya, ini di bawah kampus Friesland. Dan yang terakhir MSc Business Administration, spesialisasinya Small Business and Entrepreneurship. Namun dalam sesi ini saya akan membahas dua program yang di atas, ya, yang Environmental Infrastructure Planning and MA History of Architecture and Town Planning. Ya, ini sekilas mengenai program yang pertama, ya, environmental program. Kira-kira apa highlight-nya? Pada program ini kalian akan mendapatkan atau akan dialamatkan pada masalah-masalah atau isu-isu pressing urban and regional planning, ya, seperti contohnya isu climate change adaptation, rapid urbanization, transitioning towards resilient cities, regions, dan memastikan bagaimana menciptakan sebuah lingkungan kehidupan yang nyaman dan bersih, ya, itu tujuannya. Kemudian kalian juga akan diajarkan untuk examine policy program atau menguji, ya, menguji kebijakan-kebijakan. Kemudian propose planning intervention untuk topik-topik sebagai berikut. Misalkan contohnya topik flood resilient cities, integrated infrastructure solutions, energy transition and healthy urban and regional living environments. Ini kira-kira fokus dari program tersebut. Kemudian siapa saja yang bisa atau eligible mendaftar pada program ini? Tentu saja seperti kebanyakan kampus di Belanda, master program mensyaratkan bachelor dari bidang yang relevan. So if you are bachelor's degree in human geography and planning, ya, atau social geography and planology or spatial planning and design, itu admissible untuk mendaftar ke program ini. Misalkan Anda tidak directly admitted atau not directly admissible, di University of Groningen tersedia program pre-master. Tapi tentunya nanti akan dilihat dulu nih dari transkrip nilainya ketika kalian sudah submit. Nah, bila ingin tahu lebih lanjut, silahkan buka websitenya, tertera di bawah ini. Boleh juga di screenshot, mungkin nanti mau cek setelah ini, ya. Oke, next. Nah, ini adalah struktur dari program Environmental and Infrastructure Planning, ya. Programnya berdurasi 1 tahun. Dalam 1 tahun itu terbagi dari 2 semester dan 2 semester dibagi menjadi period, ada 4 period, ya. Contohnya semester pertama, ya, ini ada period 1. Ini kira-kira highlight subjeknya apa saja? Kalian nanti akan dihadapkan pada isu-isu atau subjek course seperti contohnya, ya, di period 1 dilemmas in infrastructure planning. Kemudian environmental infrastructure planning interactive workshop. Kemudian juga ada planning theory. Dan ini bobotnya sebanyak 5 ICPS, itu 5 kredit, ya. Ini pada period 1. Lalu di period 2, subjek apa kira-kira akan dibahas? Itu adalah comparative research and planning practice. Kemudian ada elective, jadi kalian bisa memilih program nanti, ya, bebas pilihan. Dan di period 2 ini, semester 1 sudah dimulai untuk perencanaan tesisnya. Kemudian masuk ke semester 2, yaitu period 2, itu akan agak dibahas subjek transition in water management misalkan, kemudian subjek lain ada reinventing environmental planning, dan masih dengan tentang tesis sudah mulai dibahas lebih intens, ya, di semester ini. Semua kreditnya juga sama 555, ya. Kemudian di periode terakhir itu kalian bisa mengambil elektif 1 program, ya. Dan di sini akan lebih banyak atau difokuskan untuk penyelesaian tesis. Nah, kira-kira gambarannya sudah jelas, ya. Jadi program 1 tahun dengan blok-blok seperti ini. Oke. Ya, kemudian, nah sekarang kita masuk ke program selanjutnya, ya, yaitu MA History of Architecture and Town Planning. Nah, di program ini apa kira-kira yang akan dibahas? Atau program ini highlight-nya adalah sebagai berikut, ya. Kalian akan diajarkan untuk explore the evolution of cities, villages, park, landscape design, semuanya within the changing global setting. Ya, kemudian program ini juga akan provide atau menyajikan kepada kalian rich and varied introduction to the history and theory of architecture and urban planning. Ya, jadi akan belajar mengenai, ya, perencanaan tata kota, kemudian teori arsitektur, ya, dan sejarahnya.
sebuah architecture healthcare atau program architecture healthcare itu juga mensyaratkan pemahaman atau understanding of the history and theory of architecture. Healthy cities can only be analyzed against the background of urbanism and the expertise center of architecture. Ya, jadi urbanism and health semuanya ini embedded atau integrated dalam in a classical approach of architectural and urban history and theory. Ini kira-kira highlight program tersebut ya. Dan di program ini memungkinkan buat students untuk mengambil spesialisasi. Ini ada 2 spesialisasi. The first specialization is in classical history and theory and the health impacts of architecture and urbanism. Atau bisa juga gabungan keduanya ya. Dan bila ingin mendaftar ke program ini harus memiliki background bachelor degree yang tentunya relevan atau paling tidak dalam bidang-bidang sebagai berikut: bidang architectural, urban history, urban studies, urbanism, urban design, public health, urban health, dan lain sebagainya yang terkait dengan subjek tersebut. Ya, bila ingin tahu lebih lanjut juga silakan untuk membuka websitenya langsung. Nah, bila nanti teman-teman telah tertarik ada 2 program yang tadi saya telah jelaskan sekilas ya. Apa saja yang harus dipersiapkan? Tentunya pendaftaran ya, dan pendaftaran harus online. Dokumen apa saja adalah sebagai berikut. Ini adalah dokumen persyaratannya. Jadi harap disiapkan dokumen, contohnya ijazah sertifikat ya atau diploma sertifikat. Bila belum dalam bahasa Inggris harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kemudian transkrip, ada kopi pasport, motivation statement berupa esai, isinya motivasi kalian untuk studi ke sana dan mengambil program tersebut. Dan juga bahasa Inggris dengan skor minimum 6,5 atau IBT TOEFL 92. Nah, jadi buat teman-teman yang belum punya skor Inggris tersebut harus dipersiapkan ya. Kurikulum vitae dan juga surat referensi atau reference letter dari universitas asal 1 dan dari tempat kerja 1 ya. Jadi ada 2. Nah, harusnya bila kalian ingin mendaftar pada program di Universitas of Groningen dan mengajukan OKP scholarship buat intake September 2023, harusnya dokumen ini sudah ready, should be ready by now. Ya, tapi ya sekali lagi ya, kembali ke kalian. Kemudian bagaimana dengan registration prosesnya? The process is very handy and simple. So you have to register through StudiLink and OWASP. OWASP is the online application system of the University of Groningen. Kemudian nanti enrollment-nya itu akan dilakukan oleh admission office dan memakan waktu, agak cukup memakan waktu ya, ini antara 4 minggu sampai 6 minggu. Nah, jadi kalau kalian mulai mendaftar sekarang, saat ini di tanggal 20-an Februari, hasilnya bisa-bisa keluar di Maret akhir. Nah, ini agak tricky. Which is the deadline of OKP scholarship is 30 March this next month ya. Jadi waktu kalian sebenarnya singkat banget, kecuali kalau kalian sudah punya, sudah lengkap semuanya di tangan dokumen di slide yang tadi saya jelaskan sebelumnya. And how to apply, everything should be online through the system, but it's very easy. You can just contact us ya. Kita akan bantu kalian untuk pendaftaran. Bisa kontak kantor kita, kantor Grow, dengan email sebagai berikut ya. Ini slide ini boleh di screenshot juga. Bisa email ke info@google.office.net atau ke saya ponti.caroline@google.office.net atau telepon ke kantor kami di nomor tersebut, atau bisa juga chat via WhatsApp ya. Dan nanti teman-teman bisa mengadakan konsultasi lebih lanjut, misalkan ingin konsultasi online by WhatsApp video call atau datang ke kantor kami atau dengan model apapun nanti bisa kita bicarakan. Oke, saya rasa itu saja highlight-nya, dan ini adalah foto-foto kegiatan Grow dan University of Groningen activities in Indonesia. Jadi kita juga udah sangat rutin dari tahun ke tahun, dari masa ke masa mengadakan kegiatan ya, dan bertemu meet and greet dengan audiens, dengan seperti teman-teman di sini ya, dengan students, dengan candidates, begitu. Oke, ya, saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan silahkan kontak kami dan silahkan ditanyakan di sini. Oke, Afwan, sepertinya cukup sekian infonya. Ya,